teman-teman, kita dari kelompok 6 hari ini kita mau mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional. Yuk, ikutin keseruan kita hari ini. Kalian tahu gak sih Museum Kebangkitan Nasional itu ada di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 tepatnya di Jakarta Pusat. Kalian bisa mengunjungi museum ini menggunakan transportasi umum seperti kereta atau Transjakarta. Kita mengunjungi museum ini menggunakan Transjakarta karena jarak museum dari halte Kuitang lebih dekat dan hemat waktu. Nah, sebelum masuk ke museum kita harus beli tiket masuk seharga Rp2.000 untuk anak-anak maupun dewasa. Harganya sangat terjangkau kan? Sebelum melihat apa saja yang ada di dalam museum ini, kalian tahu gak sih? Kalau Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional dan ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dulu bangunan ini digunakan untuk sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama Stovia atau Sekolah Dr. Bumiputra. Ada banyak alasan mengapa museum ini menjadi tempat yang penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Pertama, gedung ini adalah saksi lahirnya organisasi pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Minahasa, dan Jong Ambon. Kedua, museum ini juga merupakan sekolah elit yang sudah mencetak beberapa tokoh kebangsaan yang berjasa besar bagi Indonesia pada 20 Mei 1974 bertepatan dengan Hari Peringatan Kebangkitan Nasional. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Oke teman-teman, sekarang kita bakal lihat apa aja yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin terus ya. Nah, ini pintu masuk utamanya, keren kan? Setelah masuk kalian akan menemukan lobi tiket. Jadi kalian beli tiketnya di sini ya teman-teman. Pertama, kita masuk ke ruangan pengajar Stovia yuk. Ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan selesai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita ke ruangan direktur Stovia yuk. Awalnya, Stovia tidak memiliki direktur seperti lembaga modern pada umumnya. Namun, seorang kepala sekolah yang sering kali bertanggung jawab atas manajemen dan pengajaran di institusi tersebut. Salah satunya adalah Dr. J. Th. Tio, yang menjabat sebagai kepala sekolah pada awal abad ke-20. Kemudian, direktur yang dikenal Dr. Haji F. Roll menjabat dari 1901 sampai 1908. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar, karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Salah satu direktur Stovia yang berperan membela Sutomo adalah Budi Utomo. Berdiri adalah Dr. Roll yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan media belajar Stovia. Beberapa media pembelajaran yang umum digunakan di Stovia antara lain buku teks, jurnal ilmiah, slide presentasi, modul pembelajaran, media audiovisual, perangkat lunak pembelajaran seperti software interaktif yang membantu mahasiswa dalam memahami materi dengan cara yang lebih dinamis. Tentu saja, media pembelajaran yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada program studi, mata kuliah, dan perkembangan teknologi yang tersedia di Stovia. Ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat
akan memasuki ruang pembelajaran. Nah, sekarang kita ada di ruangan pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Indonesia mempercayai hal yang bersifat mitris atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit, misalnya dukun bayi, dukun urat, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman-tanaman tertentu yang dipercayai dapat menyembuhkan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat refill dan dinding Candi Borobudur, Prambanan dan penataran merupakan salah satu bukti pemanfaatan tanaman sebagai obat. Racikan obat herbal di Indonesia dikenal dengan nama jamu. Di Stovia, Anda dapat menanam beberapa tanaman obat tradisional Nusantara yang memiliki manfaat kesehatan. Beberapa contohnya termasuk jahe, kunyit, temulawak, daun sirsak, daun kumis kucing, atau daun sirih. Pastikan untuk memberikan perawatan yang baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman, termasuk sinar matahari yang cukup, drainase yang baik, dan pemupukan secara teratur. Perkembangan ilmu farmasi dan pengobatan telah berkembang pesat sejak masa Stovia. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan tanaman obat haruslah didasarkan pada pengetahuan yang tepat dan dapat dikonsultasikan dengan ahli herbal atau praktisi medis yang berpengalaman. Hermanus Frederik Roll, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Sekolah Dokter Jawa, mengusulkan ke pemerintah Belanda untuk membangun tempat pendidikan kedokteran yang ada di Belanda. Sekolah Dokter Jawa terus-menerus mengalami penyempurnaan kurikulum. Ruangan Sekolah Dokter Jawa mungkin memiliki berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan medis, termasuk meja dan kursi untuk duduk dan belajar, papan tulis atau layar proyeksi untuk presentasi, perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal, dan sumber referensi medis, model anatomi manusia atau alat-alat demonstrasi untuk pembelajaran praktis, laboratorium untuk praktik klinikal dan eksperimen, ruang rapat atau auditorium untuk seminar dan kuliah, fasilitas komputer dan akses internet untuk penelitian dan pembelajaran online, ruang istirahat atau kantin untuk mahasiswa dan staf, kamar mandi dan area kebersihan, dan juga kantor administrasi untuk mengelola administrasi akademis dan keuangan. Selanjutnya ada ruang sekolah dokter Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Waterfront. Tujuan pendirian di sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Selanjutnya ada ruangan Stovia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal ini yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Dan di sini juga ada banyak hasil-hasil karya pelajar Stovia. Beberapa hasil karya yang dihasilkan oleh pelajar Sekolah Tinggi Otonomi Daerah VST, Stovia, antara lain, teks Sumpah Dokter, penerjemahan buku kedokteran dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, tulisan ilmiah dalam bidang kedokteran, karya tulis tentang masalah kesehatan masyarakat, penelitian ilmiah di berbagai bidang kedokteran. Pada 1 Maret 1902 Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Karena itu syarat utama untuk masuknya harus lulus dari sekolah rendah Eropa, European Language School, dan lulus ujian berhitung. Mulai bulan Juli 1920,
Kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung baru di Salemba. Kepindahan pendidikan Stovia ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba.